Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-da'wat wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam tubu ilallah. Fa inni atubu ilaih fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafaru khotoya wa dhunub wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kanaraka kumawani wa tub alaina taubang tagsilu kulla haubang wastur lanal aurati wa amini rawati. Tobat tampiku Gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi karewasan jauhi waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani. Ibu Rama sim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimahullah, para ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, atas kucuran nikmat-Nya kepada kita semua. Kita diberi segalanya oleh Allah, diberi nikmat yang tidak termadah. Subhanallah. Kita diberi tangan, diberi mata, diberi hidung, dan diberi anggota-anggota yang lainnya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, alangkah bodohnya dan alangkah tidak berpikirnya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Berarti yang dinamakan syukur itu adalah pergunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk mendekat kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Tangan kita pakai untuk berbuat kebajikan. Dan begitu pula yang lainnya. Jangan sampai tangan ini kita pergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin rahimahullah, Al-Fakir sangat menghormati dan memuliakan kepada seluruh ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada. Di dalam negeri, di Indonesia ataupun di Malaysia, ataupun di Brunei, ataupun dimanapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, memberikan kita umur panjang dan berkah, dan diberi keluasan rezeki yang sangat luas. Diberi kita rezeki ilmu, diberi kita rezeki yang lainnya. Karena rezeki itu ya bermacam-macam pemberian Allah.
Ada rezeki ilmu, ada rezeki harta, ada rezeki pangkat, ada rezeki kesehatan, dan sebagainya. Ayo kita pergunakan. Yang oleh Allah diberi pangkat, diberi jabatan, diberi kedudukan, gunakan untuk ibadah, untuk mendekat diri kepada Allah. Yang diberi kekayaan seperti itu, yang diberikan ilmu juga seperti itu, pergunakan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Insya Allah di sini Al-Fakir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir yang bodoh ini, yang doif ini mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat. Ini referensinya banyak ya di dalam kitab ya seperti kitab Mujarrabat Dairobi dan yang lain sebagainya. Tapi Al-Fakir tidak mengambil dari kitab langsung. Al-Fakir mengambil dari aqwahil ulama, yaitu dari para masyayikh, para guru-guru Al-Fakir. Jadi Al-Fakir dapat ijazah. Al-Fakir tidak membaca kitab sendiri, tidak mengambil dari kitab sendiri, tapi Al-Fakir mengambil dari mulut guru-guru Al-Fakir. Sekarang Al-Fakir punya kewajiban untuk disebarkan lagi kepada umat yang membutuhkannya, untuk lebih bermanfaat kalimah-kalimah ini. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah mari kita berzikir kepada Allah. Ya karena ini Al-Fakir di area hikmah, ya jelas tidak akan lepas daripada khasiat, manfaat, dan faidah. Tidak mengapa. Karena manfaat, khasiat, dan faidah itu adalah menjadikan sugesti bagi kita. Di dalam hal apapun. Kita mau berbuat di dalam hal apapun karena ada daya tarik di hal itu. Kita membeli mobil. Kenapa kita membeli mobil? Karena kita tahu dengan adanya mobil, kita mau kemanapun kita akan mudah. Berarti kita membeli mobil karena di dalam mobil itu ada kemanfaatan, ada khasiat, ada faedah. Coba kalau kita misalkan jalan dari Cianjur ke Bogor tanpa mobil, jalan kaki, ya berapa jam? Tahu kita bahwa mobil itu khasiatnya ada, manfaatnya ada, faedahnya ada. Dengan kita naik mobil ke Bogor dari Cianjur ya, bisa 2 jam, 3 jam nyampe. Begitu pula, apalagi ini adalah hal zikrullah. Tujuannya kita adalah zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah. Adapun khasiat, manfaat, faedah, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ulama, para aulia menyusun tentu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ini aurat ini, amalan ini adalah untuk kita membuat duit bibit. Jadi duit bibit ini maksudnya kalau kita punya uang bibit itu, jadi uang kita berkah, terus uang yang dari luar pun pada datang, ya bisa dikatakan jadi bisa menarik uang yang di luar, atau kalau kita ini belanjakan ini bisa kembali lagi uang itu. Tapi jangan sampai uang ini dibelanjakan ya kalau kita tidak butuh. Dibelanjakannya pun usahakan jangan dibelanjakan ke orang-orang yang baik, taat kepada Allah, jangan. Ya, yang kira-kira belanjakan ya ke orang-orang yang memang jauh dengan Allah, dalam arti tidak suka sholat, ya kelakuannya tidak benar, ya kita belanjalah di warung itu. Seperti itu aja. Jadi Al-Fakir tidak menerangkan terlalu panjang, singkatnya aja. Jadi intinya Al-Fakir mau mengijazah kalimat ini buat bikin duit bibit, duit berkah maksudnya. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, itu pengijazahan, kita punya tugas yang sangat sakral, sentral dari
Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah thalab ilmu, belajar. Jadi dengan adanya belajar tentang keagamaan, aurad zikir pun lebih mustajab dan mati. Kenapa? Karena kita mengagungkan ilmu Allah. Berarti kita cinta kepada ilmu Allah. Dengan adanya cinta, mahabbah, mengagungkan ilmu Allah, jadi berkah. Berkah. Segala pun kita diijabah oleh Allah, diampuni dosa kita pun, kita dimuliakan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memuliakan ilmu. Tapi sebelum ke acara inti, udah Al-Fakir tadi katakan, mari kita bacakan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Jadi kalau kita memang orang yang beriman, harus kita memuliakan tamu. Ada tamu ke kita jangan lari. Ya, kita sepunya-punya. Kita terima, kita sambut dengan baik. Ya minimal kalau kita tidak punya apa-apa, ya masa kita air-air mangga punya, atau senyumlah kita. Terus wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasilur rahimah. Dan kalau kita memang orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hari kiamat, maka sambungkanlah silaturahmi. Jadi sering kita menyambungkan kasih sayang kita terhadap siapapun, saudara-saudara kita. Jangan sombong, jangan cuek, jangan acuh. Perbanyak silaturahmi dengan siapapun. Dan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik-baik. Aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa bicara baik, lebih baik kita diam. Jadi, ya kalau kita bicara itu, jangan sampai kita bicara itu asbun, asal bunyi. Jangan. Jadi kita bicara itu kira-kira menyenangkan orang, memberi manfaat kepada orang, dan orang bahagia mendengar kata-kata kita terhibur. Jadi, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau menyakiti, menyinggung hati orang. Lebih baik kita diam daripada seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya kita hidup bisa melaksanakan apa yang Allah haruskan kepada kita. Dan apa yang telah Nabi besar Nabi kita, penghulu umat Nabi Muhammad SAW memberi arahan, memberi ajaran kepada kita. Kita lakukan halnya seperti ini. Muliakan tamu, sambungkan silaturahmi, berkata baik, dan diam kalau kita tidak bisa bicara baik. Sekarang kita ke acara inti pertama, tulis hadaratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Abil Abbas Ali Buni, wa ila hadrati Syekh Muhammad Haqi Nazili, wa ila hadrati Syekh Al-Haji Atil Misani, wa khususan ila hadrati Syekh Abu Hayyilah Al-Marzuqi, wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadhi Sayyid Asdami ula Afghanistan, wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadhi Man Aja Jani Hadha, wa khususan ila hadrati Abi wa Umi, wa ila hadrati Jami'il Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat al-ahya'i minhum wal amat syai'u lillahi lahumul Fatihah. Ini hadarat.
Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya bisa, ya tulislah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Ini kita puasa 20 hari. Kita puasa 20 hari. Di dalam 20 hari ini harus tamat ayat wa kadzalika nuri Ibrahim sampai akhir itu harus dapat 20.000. Harus dapat 20.000. Ini sebenarnya soal puasanya tidak usah 20 hari saja. Jadi tergantung tamatnya ini aurat. Kalau memang tamat 1 minggu ya puasanya 1 minggu. Terus kaifiat di dalam mengamal. Jadi kita ini punya uang ya. Ya uang misalkan 10.000 atau 20.000 atau misalkan 50.000 atau 100.000 kan ada depan yang ada gambar ya, yang ada gambar depan. Tuh, terus di situ kita tulisin idutin ya, idutin. Tulis idutin depan. Terus yang maaf ya, yang depan syahutin, Jadi sin besar, terus pakai alif, terus ha ya, ha, terus disambung dengan wawu, jadi syahu, terus tak tanis, terus di jr, di tanwin, jadi syahutin. Ditulisnya jangan dengan mangsi atau berpoin, jangan, dengan itu aja, dengan getah bawang putih. Jadi kita ya lidi kita runcingin, terus kan ada tuh nempel, kita pakai tulis, jadi nggak kelihat kalau pakai mansi kelihat. Tuh, jadi depan tulis syahutin, belakangnya tulis idutin. Jadi kita mewiridkan, mengamalkan ayat Al-Quran yang tadi itu, kita menghadap uang itu. Jadi uang itu di depan kita. Jadi kita dapat 1.000, kita tiupin, ludahin sedikit kayak gini. Gitu. Jadi dapat 1.000 ya seperti itu. Jadi sampai 20.000 berarti 20 kali tatafal. Tatafal itu niup sambil ada ludah sedikit ya, kayak orang yang merukyah lah. Jadi seperti itu. Kalau ini sudah tamat 20.000 ya udah. Tapi ya Al-Fakir sarankan jangan dibelanjakan. Dan lebih baik ya disimpan aja. Insya Allah rezeki kita di dalam hal keuangan sangat mudah. Tapi kalau ini dibelanjakan, ini kembali lagi uang ini, kembali lagi. Bahkan yang banyak kesaksian atau yang melaksanakan, yang mengerjakan dipakai belanja itu kembali lagi. Jadi uang 100 kita belanja 10.000 dikembaliin 90 itu. Kadang-kadang lebih kembaliannya. Tapi uang itu ikut lagi. Seperti itu. Makanya Al-Fakir sarankan ya jangan dibelanjakan lah. Lebih baik simpan aja sebagai pemikat. Insya Allah kita akan berkah. Dan di dalam kita mengamalkan, diharuskan membakar bukuran atau berbukur. Jadi membakar seperti setangi, ya setangi aja. Jadi membakar setangi di dalam hal kita bertawasul. Ini kan kita ada bertawasul sebenarnya. Tuh, jadi itu adalah sunnah hukumnya. Itu referensinya di dalam kitab Al-Inah, salahnya Fathul Mu'in, dan di dalam kitab-kitab yang lain.
Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala, tafadhol. Silahkan amalkan. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share, bagikan video ini kepada siapapun, handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga, ayo. Supaya lebih bermanfaat. Semoga semua umat, sahabat, teman, handai, tolan, bisa bergema, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dan jangan lupa Al-Fakir sarankan untuk ikatan kita lebih kuat, lebih erat, maka tombol lonceng aktifkan supaya ada suara baru, video baru bisa datang ke kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan, bisa haturkan. Semoga bermanfaat. Dan Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilap dan kekeliruan, salah kata, dan sebagainya, atau ekspresi Al-Fakir yang kurang enak, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.